Halo Sobat Juara, kembali lagi dengan saya Roland. Kali ini juga kita akan meneruskan video kemarin tentang pembahasan soal UTBK 2020 tentang pengetahuan kuantitatif. Diketahui peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai 0,4 ton. Hari ini tuh hasil tangkapannya tuh 40 ton. Nah, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Kita tahu P 6, Q-nya adalah waktu hari yang diperlukan agar hasil tangkapan ikan 42 ton. Nah, jadi karena kita tahu P itu statik, jadi nilai P itu pasti sama dengan 6, ya kan? Jadi dia udah nggak bisa diganggu gugat karena dia nilai P sama dengan 6. Nah, nilai Q ini yang harus kita cari. Nilai Q adalah waktu yang diperlukan per hari agar hasil tangkapan ikan 42 ton. Nah, kita tahu hasil tangkapan hari ini tuh 40 ton. Jadi untuk dapat 42 ton kita butuh berapa hari? Berarti kan kita harus memiliki penambahan 42 min 40 sama dengan 2 ton. Nah, kira-kira untuk dapat 2 ton ini berapa hari? Jadi kita bagi dengan peningkatan hasil tangkapannya. Minimalnya ada 0,2, maksimalnya adalah 0,4. Nah, jadi kita mencari nilai Q minimal dulu. Q minimal sama dengan 2 bagi 0,2. Berarti dia 10 hari. Nah, Q maksimalnya adalah 2, jadi 2 bagi 0,4 jadi sama dengan 5 hari. Nah, karena nilai Q ini ada 2, jadi kita bikin aja garis bilangan, karena di sini pilihannya adalah kuantitas yang lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau lain-lain. Jadi kita bikin garis bilangan untuk kasus ini. Jadi di sini ada nilai Qmax-nya di sini. Q maksimum, jadi ada 5. Di sini nilai P ada 6. Nah, di sini ada nilai Q minimum sama dengan 10. Nah, dengan ini kita tahu sebenarnya hubungan P adalah di antara dua Q. Jadi nilai P terdapat di dalam Q. Nah, di sini pernyataan A, kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q. Tentu saja tidak, karena nilai Q-nya itu maksimalnya ada 10. Kuantitas P lebih kecil daripada Q? Tidak juga, karena nilai Q yang paling kecil itu 5 dan nilai P jelas lebih besar dari 5. Jadi A dan B itu salah. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Di sini memang ada nilai yang sama, tapi persebarannya adalah dia P-nya itu sebenarnya ada di dalam Q. Nah, jadi untuk jawaban C juga tidak tepat, karena kuantitas P sama dengan Q, karena 5 tidak sama dengan 6, begitu juga 10 tidak sama dengan 6. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q. Oke ya, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini ada soal bangun datar. Jadi diberikan 4 bangun datar segitiga sama kaki. Kita gambarin ini, nomor 1 segitiga sama kaki, ya. Nomor 2 layang-layang. Layang-layang tuh gini, ya, kayak layangan lah. Nomor 3 persegi panjang. Nah, nomor 4 belah ketupat bukan persegi. Kita gambarkan saja seperti ini. Anggap saja ini bukan persegi, ya. Jadi banyaknya bangun yang memiliki tepat 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Oke, di sini 2 simetri putar adalah ketika kita putar 360 derajat, ya, dia memiliki bentuk yang sama. Jadi gitu. Jadi itu simetri putar. Dan yang kedua adalah
Jadi kalau di sini yang kedua adalah simetri lipat. Ketika kita bikin satu garis bagi, dia memiliki bentuk yang garis bagi yang sempurna. Jadi dia bisa dibagi dua dengan sempurna gitu, dengan dua garis bagi. Nah, di sini kalau soalnya lingkaran itu simetri putarnya berarti tidak terhingga, karena kalau kalau ada soal lingkaran yang sempurna, dia simetri putarnya 360 derajat itu akan selalu sama gitu, dan simetri lipatnya pun juga tak terhingga gitu kalau itu lingkaran. Nah, tapi kita di sini mengaplikasikan simetri lipat dengan untuk segitiga sama kaki. Untuk segitiga sama kaki, simetri lipatnya hanya akan ada satu sini. Jadi dia hanya bisa dibagi sekali gitu ya. Dan untuk simetri putarnya, ketika dia memutarnya 360 derajat, dia hanya akan memiliki satu bentuk simetri putar juga, yaitu pada saat dia memutar sempurna. Jadi dia mempunyai satu simetri putar dan satu simetri lipat gitu ya. Nah, untuk yang kedua adalah layang-layang. Layang-layang juga memiliki satu simetri lipat, yang di sini gitu. Untuk simetri putar, ketika kita putar 360 derajat, ya kita bayangkan saja. Jadi kalau dia diputar, dia hanya juga akan memiliki satu bentuk yang sama seperti bentuk awalnya, yaitu ketika di putaran terakhir 360 derajatnya, berarti dia punya satu simetri putar dan satu simetri lipat. Nah, yang ketiga adalah persegi panjang. Nah, persegi panjang ini akan punya dua simetri lipat, itu di sini dan di sini. Jadi ketika kita bagi dua, dia akan punya dua simetri lipat. Dan untuk simetri putarnya itu juga ada dua, yaitu di titik ketika kita putar 180 derajat dan kita putar 360 derajat, itu ke bentuk awalnya. Jadi dia punya dua simetri putar dan dua simetri lipat. Nah, di sini yang keempat, walaupun kita udah nemu jawabannya, kalau menurut soal jawabannya adalah yang ketiga. Nah, tapi kita bahas yang keempat aja langsung. Yang keempat ini belah ketupat bukan persegi. Ya, kita anggap saja dia agak peot ya. Belah ketupat bukan persegi, dia punya dua simetri lipat. Dua simetri lipat, tapi hanya punya satu simetri putar, yaitu ketika diputar 360 derajat. Ini juga 360 derajat. Ya, berikut tadi soal-soal yang sudah kita bahas. Gimana? Gampang kan? Sampai ketemu lagi di soal berikutnya ya. Dadah.